Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada tahun 2024 itu saya dengan istri melakukan perjalanan ke London karena ada beberapa agenda di Masjid London pada waktu itu. Jadi setelah 1 minggu menyelesaikan agenda di Masjid London, kami ke Al-Azhar, yaitu ke Kairo, Mesir. Ketika pesawat kami melewati sebuah daerah yang gelap di sebelah kiri, namun tidak begitu jauh di sebelah kanan, ada lampu yang begitu banyak dan terang. Sang pilot mengatakan kepada kami, bahwa para penumpang yang terhormat, di sisi sebelah kiri pesawat kita adalah Gaza. Nah, kontan tuh ibu bapak, sebagian besar penumpang melihat jendela ke sebelah kiri. Bahkan ada yang dari sebelah kanan, mereka bangun, termasuk saya, untuk melihat kondisi Gaza yang gelap gulita. Hanya ada beberapa titik lampu saja, dan itu pun kecil. Beberapa penumpang ada yang biasa saja responnya dari pengumuman pilot itu, ada yang menunduk lemas, termasuk saya, bahkan ada yang menangis karena sedih, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan juga sedih karena hancurnya Gaza, kota mulia kaum muslimin ini. Ibu bapak insan fillah rahimakumullah, terkait dengan Gaza, sebenarnya ini adalah kesalahan utama pemimpin kaum muslimin. Kita sudah mengirimkan obat, kita sudah mengirimkan makanan, Bahkan waktu itu dari tahun 2001, ketika itu saya SMP, saya mengikuti sebuah komunitas untuk mengurusi konflik Palestina ini. Kami mengais beberapa rezeki yang kami kumpulkan, lalu kami kirimkan ke sana. Lebih intens, saya fokus ke Gaza dan tepi barat ini tahun 2014. Sampai sekarang alhamdulillah. Jadi bukan masalah makanan, bukan masalah bangunan, bukan masalah obat-obatan. Itu tiap tahun ada terus dan sambung menyambung. Permasalahan utamanya ini adalah bercokolnya Israel. Permasalahan ini adalah penguasa-penguasa muslim tidak mengirimkan tentaranya ke sana. Sumber masalahnya tidak dihilangkan. Nah, insan fillah rahimakumullah, namun kali ini kita akan membahas sisi lain dari Gaza. Apa itu? Yaitu sumber masalahnya. Sumber masalahnya yaitu bercokolnya pendudukan Israel dan kemunafikan Amerika. Seperti yang disampaikan oleh pendiri Wikileaks Julian Assange yang membongkar kemunafikan Amerika di Irak dan di negeri kaum muslimin lainnya. Julian Assange itu saya pernah mengisi acara tentang ini 5 tahun yang lalu Mungkin di sini ibu bapak pernah mendengar saya membahas ini. Yaitu bahkan Julian Assange itu pernah dulu diwawancara oleh pemuda aktivis Inggris terkait dengan masa depan syariah memimpin dunia. Ini pernah ditayangkan di tabloid mingguan kalau tidak salah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Amerika dan Israel adalah bagian dari dua sisi mata uang logam. Yang artinya tidak bisa dipisahkan. Ada Israel ya pasti ada Amerika. Ada Amerika ya pasti ada Israel. Keduanya memiliki sifat dan ambisi yang sama. Juga memiliki kebencian dan eskalasi permusuhan yang sama terhadap umat Islam. Oleh karena demikian, jika ingin menghancurkan Israel, maka yang harus dilakukan adalah menghancurkan hegemoni Amerika pula. Jika ditanya bagaimana cara menghancurkan Amerika dan Israel, satu-satunya jalan adalah dengan melihat historis dan geopolitik dunia saat ini.
Amerika itu begitu takluk loh Bu. Amerika itu begitu takluk terhadap kekuatan besar seperti Rusia dan Cina saat ini, atau Tiongkok lah. Namun umat Islam juga tidak bisa berharap kepada dua negara itu. Kalau sekarang umat Islam banyak yang berharap kepada Rusia dan Cina, ya salah. Ya, keluar dari mulut buaya, masuk ke dalam mulut singa. Salah. Lalu bagaimana caranya umat Islam untuk menyelesaikan permasalahan ini? Satu-satunya jalan bagi umat Islam adalah dengan melihat premis atau hipotesa, tapi yang telah teruji dan terbukti secara empiris, yaitu dengan memiliki negara adidaya sendiri. Jadi secara empiris umat Islam itu telah memiliki sebuah negara adidaya yang mengayomi 2/3 dunia dan sangat disegani oleh seluruh dunia. Ya, saya berbicara sejarah loh ya, bisa dilihat di buku referensi yang lain. Negara ini adalah negara khilafah Islamiyah. Keberadaan negara adidaya untuk melawan negara adidaya adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang telah terbukti, Bu. Kalau Ibu tadi bertanya bagaimana sih cara menyelesaikan Gaza, yaitu Gaza itu hancur oleh negara adidaya. Untuk menghancurkan negara adidaya itu ya dilawan dengan negara adidaya. Ini adalah ilmu pengetahuan, ilmu sejarah. Ya, Bapak Ibu bisa dibaca lah, literasinya banyak ya. Dan tentang kebangkitan negara adidaya khilafah Islamiyah adalah sebuah kepastian. Lah kok pasti bisa meramal masa depan? Ya. Jadi gini Bu, kepastian itu pertama didukung oleh ilmu pengetahuan bahwa kebangkitannya sangat dibutuhkan dan sangat mendesak saat ini. Ini kebutuhan kita ini untuk saat ini ya. Kebutuhan umat Islam ya, untuk memperbaiki segala kerusakan. Yang kedua, faktor kedua adalah bahwa negara ini adalah bagian dari dalil syar'i, yaitu bagian dari bisyarah atau bisyarah, kabar baik dari Allah dan Rasul-Nya. Kabar tentang negara ini sangat banyak termaktub di dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan kebangkitannya sangat jelas dalam hadis-hadis yang derajatnya mutawatir secara maknawi, yaitu tentang siklus kehidupan umat Islam, dan diantaranya adalah kebangkitan khilafah Islamiyah. Semoga ini menjadi khajanah dan motivasi Ibu Bapak sekalian untuk bahu-membahu mewujudkan bisyarah kenabian ini. Demikian Bu ya, semoga dapat dipahami.